Demikian News Update pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danu Subroto mengimbau Polri tetap melanjutkan kasus dugaan korupsi PT Pelindo II. Ia menekankan pemerintah tidak akan bisa mengintervensi proses penegakan hukum. Anggota One Team Press, Sidarto mengatakan kasus yang sudah masuk tahap penyidikan tentu harus diselesaikan, terlebih bila memang ada indikasi terjadinya tindak pidana korupsi. Sidarto juga menyindir Dirut Pelindo II LJ Lino yang langsung menelpon Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Jalil saat kantornya digeledah tim Bareskrim Polri. Menurutnya perbuatan itu mencoreng kewibawaan pemerintah. Dikatakannya dalam kondisi sekarang, pemerintah perlu memperbaiki koordinasi antar lembaga penegak hukum atau lembaga tinggi negara lainnya, karena seringkali instruksi Presiden dan Wapres sulit ditangkap di level jajaran bawah. Tapi bahwa seorang dirut sampai main telepon itu saya sayangkan ya. Sayangkan dalam apa? Ya itu mendowngrade kewibawaan pemerintah itu ya, nggak boleh ya. Seharusnya sah-sah saja kalau misalnya penggeledahan itu. Iya, itu sudah dengan izin pengadilan kan, dan dia mungkin punya bukti awal yang cukup kan. Tapi bahwa seorang itu reaksinya lalu telepon kanan kiri itu seperti negara ini punya siapa ya. Menyoal pelesiran DPR, dialog kita lanjutkan masih bersama Yeni Sucipto dari Fitra. Mbak Yeni, ini kalau kita bicara, untuk yang kemarin itu 14 hari, 5 hari mestinya mereka sudah selesai, sudah kembali ke tanah air, tapi karena dianggarkan 14 hari ya, 9 harinya artinya itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka. Makanya ada yang terlihat mereka ada di kampanyenya Donald Trump, ada foto-foto segala macam. Mudah-mudahan ya, katanya ada yang sampai foto-foto sama Kim Kardashian, tapi mudah-mudahan ini salah ya, mudah-mudahan ini isu gitu. Nah, itu per hari mereka itu berapa banyak dibiayai oleh negara sebetulnya? Nah, kalau dari hasil tracking kita dari 4,8 miliar itu kan kita lihat di PMK atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar kunjungan kerja ke beberapa negara. Kalau di AS kemarin kita menemukan umpamanya untuk biaya tiket gitu kan, ada sekitar 14-an ribu gitu kan, itu untuk sekali perjalanan untuk satu orang. Kemudian ada per diem. Per diem itu ada sekitar 527 per hari untuk per orang. Artinya gitu. Sekitar berapa itu kalau 527 US? Sekitar 7 juta? Kita kalikan aja sekitar 14 ribu ya sekarang. Sekitar 7 jutaan lah ya. 7, ya sekitar 7 juta dikalikan 9 kan kayak gitu kan. Kemudian ada akomodasi sekitar 13-an ribu, 13.400-an kalau nggak salah itu per hari per malam. Begitu kan untuk satu orang. Nah, kita bisa kalikan aja 9 orang kali 12 atau satu orang saja kali 12 hari di situ karena targetnya 12 hari. Itu taruhlah kita bicara bukan uang tiketnya, artinya uang karena tiket kan pasti mereka pergi pasti kembali gitu ya. Tapi selama 9 hari mereka di sana ada per diem yang sekitar 7,5 jutaan gitu, terus hotel ada sekitar 18,5 juta per malam. Per malam. Ada lagi kemarin sempat saya tanyakan ke teman-teman DPR, selain itu apa sih? Ya, kemudian ada biaya transportasi, kemudian ada administrasi untuk apa namanya tiketing atau apa kayak gitu kan, itu besar juga gitu. Transportasinya juga dikasihkan per hari transportasi gitu. Di apa namanya di lokasi ya. Di lokasi. Taruhlah misalkan ini kalau untuk per diem terus ada hotel dan juga hal-hal akomodasi yang kecil-kecil, transportasi yang kecil-kecil itu sekitar mungkin 26 juta per hari. 26 jutaan. 26 antara 26 sampai 35 juta per hari. Artinya per hari mereka di sana yang tidak melakukan apa-apa, yang tidak sesuai dengan kerjaan mereka, itu sama dengan lebih kurang 10 hari 10 bulan. 10 bulan upah uang R gitu kan, yang sekitar 2,5an itu kan, itu luar biasa sekali ya. Ya ironis sekali sebenarnya kalau melihat kenyataannya seperti ini, apalagi kemarin itu kan setelah apa namanya penyelenggaraan IPU gitu kan, kemudian menemui apa namanya Donald Trump begitu kan, kemudian dengan alasan statementnya agak sedikit ironis juga sebenarnya bahwa ini dalam rangka membicarakan mengenai persoalan
perekonomian dan investasi, kan begitu kan. Nah, kalau Saya berbicara bicara perekonomian dan investasi bukan tujuan anggota dewan ya. Anggota dewan bukan, karena wilayahnya DPR bukan kewenangannya seperti itu. Sesuai dengan pasal 6 di Undang-Undang 17 2003, dia tidak mempunyai peran seperti itu. Di dalam Undang-Undang MD3 juga tidak mempunyai peran itu. Itu pernyataannya siapa, Mbak Yeni? Setia Novianto dengan Fadlizon, begitu kan, bahwa bertemu dengan Donald Trump adalah berbicara mengenai persoalan perekonomian dan penarikan investor ke Indonesia. Itu yang agak sedikit sedih juga, itu membuat malu kita, padahal jelas ya perannya DPR tidak sampai ke ranah itu gitu. Nah, ini apa yang harusnya dilakukan oleh kita punya badan kehormatan di DPR kan sebetulnya. Apa yang mestinya dilakukan dengan apa yang sudah terjadi ya yang sekarang ini di New York ini apa yang harusnya dilakukan menurut Anda? Melakukan verifikasi ya, sebenarnya tidak perlu melakukan verifikasi bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh teman-teman DPR di Amerika Serikat ini sudah melanggar beberapa aturan yang tadi saya sampaikan, Undang-Undang MD3, ada Undang-Undang 17 2003 mengenai soal keuangan negara. Ini kan ada sanksi sebenarnya, ada sanksi ringan, ada sanksi sedang dan ada sanksi berat. Kalau kita berbicara soal sanksi, lebih baik Majelis Kehormatan ini memberikan sanksi berat kepada beliau. Ini anggapan orang awam nih ya. Saya ini sebagai orang awam melihat bahwa pimpinan DPR kok melanggar aturan DPR gitu. Menurut saya sih ya mestinya itu sudah tidak berada di posisi itu lagi dong tentunya. Atau bagaimana sebetulnya Mbak Yeni? Nah, karena kan melanggar kode etik sebenarnya, dia mempunyai aturan-aturan tersendiri. Ada 2 aturan kalau nggak salah kemarin itu dia berbicara bahwa aturan mengenai tata tertib di internalnya DPR mengenai soal pencitraan, mengenai persoalan integritas dan kredibilitasnya. Ini yang kemudian kita agak sayangkan begitu loh. Yang pertama itu, yang kedua adalah mengenai persoalan pengelolaan pembiayaan kunker ini, begitu kan. Anggaran itu begitu besar gitu kan. Asumsi kita baru 4,8 M dan itu bisa lebih. Nah, itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh mereka. Karena apa? Yang pertama kegiatannya hanya 4 hari, kemudian pelesirannya sampai 12 hari. Ini kan pelesirannya 2 kali kerja mereka. 2 kali kerja mereka, dan ini kan di tengah-tengah perekonomian yang sangat buruk gitu loh di Indonesia. Lebih bagusnya bahwa duit itu kemudian dikembalikan ke negara, kemudian dialokasikan ke mana. Anda ingin mengatakan bahwa mereka tidak sensitif dengan keadaan kita? Iya, betul. Ini tidak sensitif dengan keadaan yang terjadi di Indonesia. Busung lapar masih tinggi 4,1 juta jiwa. Kemudian ada sekitar 359 per 100.000 kematian ibu. Begitu loh. Duitnya tetapi kan minim banget buat masyarakat dibandingkan dengan kunker-kunker seperti ini. Kita contohkan tadi di tahun 2015 ada 763 miliar kunker perjalanan untuk ke luar negeri dan ke dalam negeri dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk perbaikan gizi masyarakat begitu. Perbaikan gizi masyarakat untuk malnutrisi hanya sekitar 219 miliar begitu loh. Ya kita bandingkan itu saja lah. Nah, inilah catatannya dengan perbandingan dengan ketidakadilan pengalokasian itu, tetapi kerja-kerjanya DPR tidak memberikan kontribusi apapun di dalam fungsi-fungsi yang melekat di tubuh DPR. Umpamanya fungsi yang melekat di tubuh DPR yang penting adalah fungsi anggarannya umpamanya. Fungsi anggarannya bagaimana mereka memperjuangkan sebenarnya alokasi-alokasi atau yang anggaran yang didistribusikan untuk kedaulatan pangan, untuk gizi buruk, kemudian untuk kematian ibu, kayak gitu. Ya, ini kan menarik ya sebetulnya kalau kita melihat bagaimana kerja eksekutif dan yudikatif itu kan diawasi oleh DPR yang punya hak untuk mengawasi gitu ya. Ini memang perlu juga kali ya ada sesuatu yang untuk mengawasi kerjanya dewan gitu, yang punya hak-hak seperti anggota dewan, punya hak angket, hak interpelasi atau hak apa. Nah, ini kan seolah-olah ya maaf mungkin dalam beberapa hal seperti yang terjadi sekarang ini melihat bahwa kekuasaan DPR mungkin terlalu heavy gitu ya. Mereka punya hak budgeting, itu kan mereka juga yang menentukan kan. Betul. Jumlah itu kan mereka juga yang menentukan. Mereka yang mengatur itu semua gitu. Nah, dengan kejadian yang terjadi sekarang gitu. Menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh pimpinan DPR yang pergi ke sana dan juga anggota DPR yang ikut ke sana yang ya setuju dan mengikuti
apa yang terjadi ini ya? Apakah mereka harus, ya kalau yang sekarang terjadi kan justru banyak kan defensif, pembelaan diri gitu ya. Nah itu gimana menurut Anda? Ya ini kan kalau nggak salah kan teman-teman kan datang hari ini, ya kan, secepat mungkin sebenarnya memberikan apa namanya keterangan kepada publik gitu kan, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Seberapa besar sih sebenarnya alokasi yang apa namanya diberikan negara oleh mereka dalam rangka pelesiran 12 hari itu begitu kan, dalam rangka apa ke sana agendanya selain IPU begitu. Apakah agenda-agenda itu memberikan kontribusi kepada 3 hal fungsi yang melekat? Kalau tidak melekat, kalau tidak ada yang apa namanya relevan dengan 3 fungsi DPR itu, apa yang mesti mereka lakukan? Saya kayaknya mengembalikan dong uang negara, gitu kan, ya dipakai pelesiran itu di luar IPU. Gitu Mbak Yeni, kan. kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.